Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Universitas Sarjana Wiyatan Tamasiswa Yogyakarta, Prodi PGSD, dengan saya sendiri Ardika Yoga Pratama, NIM 042, dan rekan-rekan saya di sini ada. Saya Nazliati Kinanti, NIM akhir 040. Saya Zalika Cahayu, NIM akhir 033. Saya Anastasia Daksakmaf dengan NIM akhir 034. Saya Dara Aurina dengan NIM akhir 046. Saya Dita Anissa Aryani dengan NIM 030. Di sini kami akan mempersembahkan video tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Oke, perkenalkan saya Darwin Sinamombo. Di sini saya staf Museum Dewantara Kediri. Nah, bagaimana sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara? Nah, sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara, memang kita mengawali bahwa Ki Hajar Dewantara itu kan salah satu keluarga bangsawan ya dari Pura Pakualaman, di mana beliau tumbuh besar di daerah komplek Pura Pakualaman di sini. Nah, semenjak itu ketika beliau mulai bersekolah, Ki Hajar Dewantara itu tidak menemukan tentang kebudayaan di sekolah tersebut, yaitu sekolah anak Belanda. Nah, dari situlah Ki Hajar Dewantara mulai berjuang. Kenapa kok di sini tidak ada yang ada di sekolah tersebut, hanya ada tentang kemampuan, tentang intelektual dan juga materialisme, tentang harta benda. Tetapi di situ tidak ada yang namanya kebudayaan. Nah, dari situlah mulai perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dan beberapa tahun kemudian setelah beliau besar dan sampai beliau berjuang itu mulai di usia 19 tahun. Status beliau juga masih siswa di Stovia Batavia, tapi beliau sudah bergabung di Budi Utomo itu di usia 19 tahun. Nah, beberapa tahun kemudian disitulah pertama kali beliau berjuang, yaitu di Budi Utomo. Selain itu juga situlah ada beberapa teman perjuangan beliau juga, yaitu ada Cipto Mangunkusumo dan juga Dewa Steker. Dan ketiga tokoh itulah yang disebut dengan tiga serangkai. Dan beliau juga yang menciptakan yang namanya Idrisi Partai. Setelah itu Ki Hajar Dewantara di rumah pertama itu sudah tidak bisa memadai lagi, istilahnya tidak cukup karena di situ sudah ada sekolah. Dan berencana bahwa beliau mencari lahan yang baru, dan pada akhirnya Ki Hajar Dewantara dan juga Ki Sudarminto, Ki Supratolo mendapatkan lahan di kompleks ini yang saat ini jadi museum. Nah, lahan ini itu dibeli pada tahun 1935. Resmi Ki Hajar Dewantara pindah itu tahun 1938 bersamaan dengan peresmian Pondok Kota Mahasiswa, dan beliau sampai pindah di rumah yang baru. Tetapi rumah pertama beliau di daerah kompleks Pura Pakualaman. Beliau asal usulnya dari sana. Setelah beli, menetaplah beliau di sini dan bertahan di sini. Selain itu juga segala aktivitas beliau itu pindah semua di sini. Dan kalau untuk perjuangan lewat pendidikan, ya semua dari sini. Selain itu juga, kenapa kok awalnya Ki Hajar Dewantara lewat bergerak di bidang politik atau jurnalistik. Nah, setelah beliau dibuang atau diasingkan ke Eropa, dari situlah Ki Hajar Dewantara beralih perjuangan dari politik ke pendidikan. Selama di Eropa, di Belanda itu beliau di sana 6 tahun lamanya. Nah, setelah kembali beliau bergabung sama teman-teman lagi di tanah air, dan beliau dipenjara lagi di Semarang. Setelah beliau dipenjara di Semarang, dari situlah beliau dipindahkan lagi di Pekalongan. Ya, di situ ada baju penjara itu berada di Pekalongan. Nah, setelah keluar dari Pekalongan, beberapa bulan kemudian beliau mendirikan Taman Siswa 1922. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pendidikan yang layak untuk masyarakat Bengkulu. Bagaimana sejarah berdirinya Museum Ki Hajar Dewantara? Nah, untuk berdirinya Museum Dewantara ini memang didasari oleh ketika beliau membeli lahan ini. Setelah beliau membeli lahan ini, itu sudah bersamaan rumah ini. Jadi di tahun 1935 beliau membeli lahan ini, sedangkan bagian sini masih pekarangan semua, masih hutan semua. Tetapi bagian rumah ini memang sudah ada. Konon katanya rumah ini dibangun tahun 1925. Sekarang sudah berapa tahun?
1925 sebelum Indonesia merdeka, Mak. 1925 dan terus rumah ini sebelum jadi museum itu namanya rumah memorial. Rumah memorial itu tempat penyimpanan koleksi berharga seperti beliau Ki Hajar Dewantara, dan setelah menjadi rumah memorial resmi menjadi museum itu tahun 1970. 2 Mei 1970. Kenapa kita ambil 2 Mei? Karena diperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Diambil dari tanggal lahirnya beliau. Terus resmi menjadi museum 1970. Setelah Ki Hajar meninggal malah. Nah, sebelum beliau meninggal itu beliau berkeinginan bahwa rumah kediaman saya nanti itu dijadikan museum. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Sebelum rumah ini jadi museum, beliau sudah meninggal di tahun 1959. Nah, beberapa tahun kemudian yang melanjutkan semua itu istri beliau, Nyi Hajar Dewantara, dan yang meresmikan tahun 1970. Dan rumah ini resmi menjadi museum itu 1970, rumah ini resmi menjadi cagar budaya itu 2015. Jadi segala kerusakan atau apapun itu nanti yang bertanggung jawab dinas kebudayaan. Ya. Bagaimana peran Museum Ki Hajar Dewantara dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa? Nah, kalau untuk nilai-nilai budaya memang peran museum ya. Nah, peran museum memang luar biasa karena museum ini adalah salah satu menjadi di masa hidup beliau memang beliau menekankan bahwa budaya kita itu harus dipertahankan. Seperti yang disebut dengan Trikon itu, di situ ada, walaupun ada budaya asing yang masuk, tetapi budaya kita tetap terjaga. Seperti budaya Jawa itu tetap terjaga. Dan itulah menjadi alasan juga kenapa beliau mendirikan Taman Siswa, karena beliau melihat di masa sekolah Belanda itu kan tidak ada tentang kebudayaan. Nah, di situ perjuangan beliau. Nah, sampai sekarang era rumah ini menjadi bukti bahwa perjuangan tentang kebudayaan beliau itu punya peran penting. Sehingga di situ ada beberapa alat tradisional kayak gamelan, itu kan salah satu cuma di Jawa, di Jogja. Nah, itu salah satu yang harus dipertahankan. Mungkin kurang lebih seperti itu.